Udah, mulailah. Ntar aku bisuin dulu. Baiklah, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberi kita kesehatan sehingga kita dapat Zoom pada malam hari ini untuk mengerjakan tugas dari dosen tercinta kita, yaitu dosen Bu Ina Saputi SSI Biomed. Oke, tema pada materi ini malam hari ini yaitu minyak atsiri. Perkenalkan, nama saya Ferry Antoni. Next, Mbak, slide-nya. Dan untuk rekan-rekan saya ada di Aprilia, Elsa Dewi, Variandani, Vera Kurniawati, Fitri Sucianti, Gita Yulinda, dan Imam Gusti. Next, Mbak. Untuk materi ini, pembahasan yang kita bahas yaitu ada pengertian minyak atsiri, polaritas minyak atsiri, penyarian minyak atsiri, golongan fenil, propan, kemudian ada golongan terpenoid, dan identifikasi dan isolasi. Dan untuk pemateri pertama untuk menjelaskan tentang identifikasi minyak atsiri. Saya persilakan untuk pemateri pertama. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya sebagai pemateri pertama ingin menyampaikan atau membahas tentang poin pertama, yaitu mengenai pengertian minyak atsiri. Minyak atsiri itu adalah suatu zat utama yang berbau yang terdapat pada tanaman. Karena sifatnya yang spesifik, yaitu mudah menguap pada temperatur biasa di udara. Maka zat itu diberi nama volatile oils atau minyak menguap, minyak ether, atau biasa juga disebut minyak esensial. Selanjutnya ada polaritas minyak atsiri. Jenis-jenis pelarut yang biasa digunakan untuk mengekstraksi minyak atsiri adalah etanol, heksana, propilenglikol, air, dan petroleum ether. Yang cenderung lebih larut dalam air disebut memiliki sifat yang polar, dan sebaliknya yang cenderung larut dalam polar organik disebut non-polar. Kelarutan senyawa dalam pelarut tergantung pada sifat polaritas senyawa dan pelarut tersebut. Bahan-bahan dari senyawa kimia akan mudah larut dalam bahan pelarut yang sama polaritas dengan bahan yang akan dilarutkan. Tingkat polaritas suatu senyawa dapat ditunjukkan dengan lebih pasti melalui pengukuran konstantan dielektrikum suatu bahan solvent. Semakin besar konstantan Semakin besar konstantan dielektrikum suatu bahan pelarut disebut semakin polar. Selanjutnya yaitu penyarian. Penyarian menggunakan 3 metode, yaitu pengempaan. Pengempaan umumnya dilakukan terhadap bahan berupa biji, buah, kulit buah yang memiliki kandungan minyak atsiri. Yang selanjutnya yaitu metode ekstraksi menggunakan pelarut solvent extraction. Yang ketiga yaitu penyulingan. Penyulingan minyak atsiri biasanya diisolasi minyak atsiri. Selanjutnya golongan fenilpropan. Fenilpropanoid merupakan senyawa fenol alam yang mempunyai cincin aromatik dengan rantai samping terdiri dari 3 atom karbon. Golongan fenilpropanoid yang paling terbesar luas adalah asam hidroksisinamat, yaitu suatu senyawa yang merupakan bangunan dasar lignin. Senyawa fenilpropanoid yang berasal dari turunan sinamat berwujud kristal putih dan sedikit larut dalam air. 4 macam asam hidroksisinamat banyak terdapat dalam tumbuhan. Keempat senyawa tersebut yaitu asam ferulat, sinapat, kafeat, dan pekumarat. Senyawa fenilpropanoid merupakan salah satu kelompok senyawa fenol utama yang berasal dari jalur sikimat.
Senyawa-senyawa fenol ini mempunyai kerangka dasar karbon yang terdiri dari cincin benzena C6 yang terikat pada ujung rantai karbon propana C3. Selanjutnya yaitu golongan terpenoid. Minyak atsiri yang berasal dari bunga pada awalnya dikenal dari penentuan struktur secara sederhana, yaitu dengan perbandingan atom hidrogen dan atom karbon dari suatu senyawa terpenoid yaitu 8:5. Sebagian besar komponen minyak atsiri adalah senyawa yang hanya mengandung karbon dan hidrogen atau karbon. Hidrogen dan oksigen yang tidak bersifat aromatik yang secara umum disebut terpenoid. Minyak atsiri adalah bahan yang mudah menguap sehingga mudah dipisahkan dari bahan-bahan lain yang terdapat dalam tumbuhan. Semua senyawa terpenoid berasal dari molekul isoprena CH2, C, CH3, CH, CH2, dan kerangka karbonnya karbon skeleton. Disusun dengan menyambung 2 atau lebih satu isoprena tersebut atau C5. Berdasarkan alasan tersebut, maka senyawa terpenoid seringkali dinyatakan dengan istilah isoprenoid. Namun, senyawa isoprena sendiri tidak terdapat di alam. Senyawa yang sebenarnya terlibat adalah isopentenil pirofosfat, CH2, C, CH3, CH2, CH2, OPP. Hal ini menyebabkan ada sebagian senyawa terpenoid yang tidak tersusun dari molekul isoprena tersebut. Yang selanjutnya ada cara isolasi minyak atsiri. Yang pertama itu penyulingan. Minyak atsiri biasanya diisolasi dengan penyulingan dari bagian tanaman yang mengandung minyak atsiri. Yang kedua ada pengepresan. Umumnya dilakukan terhadap bahan berupa biji, buah, kulit buah yang memiliki kandungan minyak atsiri. Yang ketiga ada metode Eswele, yaitu metode mengeluarkan minyak dengan menusuk kelenjar minyak dan menggelindingkan buah pada wadah yang memiliki tonjolan tajam yang berjejer. Yang keempat, metode enfleurage, yaitu yang diperoleh dari mahkota bunga. Yang kelima, ada metode ekstraksi, yaitu menggunakan pelarut yang dapat melarutkan minyak atsiri seperti petroleum ether dan benzena. Selanjutnya ada prosedur identifikasi. Identifikasi minyak atsiri ini dilakukan dengan metode kromatografi lapis tipis atau KLT untuk mencari harga RF. Fase gerak yang digunakan adalah heksana dan etil asetat dengan perbandingan 7:3. Fase diam yang digunakan adalah silika gel GF254. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekanku yang telah menjelaskan materi tentang minyak atsiri. Untuk kesimpulan materi tentang minyak atsiri ini, di mana minyak atsiri ini adalah zat berbau yang terkandung dalam tanaman. Kemudian minyak atsiri ini dia mudah menguap dan biasa disebut juga minyak esteris. Kemudian apa sih fungsi minyak atsiri pada bidang farmasi? Di mana manfaat minyak atsiri ini di bidang farmasi itu dia sebagai obat anti nyeri, anti infeksi, dan pembunuh bakteri. Cukup sekian materi pada malam hari ini tentang minyak atsiri. Semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wabarakatuh.